Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini tentu kita boleh menikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari pemberian Tuhan hari ini, kita senantiasa menghadap hadirat-Nya untuk senantiasa hidup mendengarkan firman Tuhan lewat puji-pujian pula yang akan kita dengarkan di saat ini. Mari kita dengarkan pujian saat ini. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur tongkatku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, sungguh Engkau senantiasa selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami, menikmati pula hari pemberian-Mu di hari ini. Kami sungguh bersuka cita, bergembira lewat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Boleh kami nikmati di hari yang baru ini. Dan kami senantiasa bermohon untuk kiranya ketika kami akan memulai hari ini, kami akan mengisinya dengan firman yang akan senantiasa menuntun kami untuk kami dapat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, dan akan terus mengarahkan kehidupan kami untuk senantiasa selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, karuniakanlah curahan Roh Kudus-Mu supaya firman-Mu semakin kami mengerti dan memahami untuk kami lakukan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan kita di saat ini dalam Yohanes 19 ayat 14 hingga ayat yang ke-16a. Firman Tuhan berkata, "Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, 'Inilah rajamu.' Maka berteriaklah mereka, 'Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia.' Kata Pilatus kepada mereka, 'Haruskah aku menyalibkan rajamu?' Jawab imam-imam kepala, 'Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar.' Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Tema perenungan kita di saat ini adalah inilah rajamu. Saudara-saudara, sering kita mendengar terjadi kasus-kasus yang sepele namun dibesar-besarkan oleh media akibat adanya ketidakadilan hukum dalam tanda kutip tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maksud dari istilah tersebut adalah salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah. Inilah dinamika hukum seolah sudah berganti paradigma. Yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak, dan yang mempunyai kekuatan. Mereka pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar, atau dalam istilah hukum, timpang sebelah. Demikian pula lewat renungan kita saat ini, kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus tidak pernah melakukan kesalahan. Ia selalu menunjukkan apa yang benar dengan segala ajaran-ajarannya. Bahkan ia pula telah menolong banyak orang. Tetapi rasa cemburu,
benci, dan kedengkian telah meracuni para pemuka agama-agama Yahudi terhadap Yesus. Dengan cara-cara keji, dengan menghalalkan dengan segala cara, mereka mencapai keinginan mereka untuk mengenyahkan orang yang bertentangan dengan mereka, yang menurut mereka dapat mengancam popularitas mereka di hadapan orang banyak. Kuasa yang mereka miliki bukannya digunakan untuk memuliakan Allah, justru digunakan untuk memuaskan diri, memuliakan diri, dan mencapai tujuan mereka sendiri. Begitu pula dengan Pilatus. Karena takut kehilangan kekuasaan, membuat Pilatus pun tidak mampu untuk berpikir jernih. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari Paskah itu tidak membuat tuntunan mereka kepada Yesus Kristus ditunda, tetapi mereka tetap menjalankannya. Pilatus akhirnya membawa Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan dan mengatakan kepada orang banyak, "Inilah rajamu." Ia melanjutkan perkataannya, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawaban yang sama dan konsisten diberikan oleh orang banyak yang menghendaki penyaliban Yesus dengan terus berkata, "Salibkan dia." Bahkan, imam-imam kepala berkata bahwa mereka tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya, segala upaya Pilatus berakhir dengan menyerahkan Yesus untuk mereka salibkan. Ia adalah raja yang disalibkan supaya murka Tuhan Allah kepada umat manusia yang berdosa ditebus dan diganti keselamatan. Raja yang tersalib itu kini mengingatkan kita, orang percaya, untuk terus hidup benar dalam karya salib yang telah memenangkan kita dari segala dosa. Walaupun mungkin dengan salib yang kita miliki dalam hidup ini, masih ada banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Setiap pergumulan dan tantangan sering membuat kita menangis, sakit, dan terluka, tetapi ingatlah, Yesus telah menanggungnya melebihi rasa sakit yang kau rasakan sekarang. Teruslah, kokoh, jangan goyah, dan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang dapat membawa kita jauh dari keselamatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, mengucap syukurlah kami kepadamu ketika Tuhan telah menuntun kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, yang akan senantiasa mengajar kami supaya kami tetap senantiasa selalu hidup dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Dan kami bermohon kepada-Mu ya Tuhan, ajarlah kami supaya kami semakin taat, semakin setia kepada-Mu, bahkan kami kiranya mempunyai iman yang kuat dan kokoh di dalam tangan kasih setia-Mu. Dan kami pun senantiasa bermohon, biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami masing-masing, dengan berbagai harapan kerinduan kami. Biarlah Tuhan senantiasa selalu campur tangan dalam kehidupan kami, sehingga lewat pekerjaan, usaha, pendidikan, semuanya Tuhan berkati sertai, sehingga kami pun boleh menikmati berkat-berkat yang terindah yang akan Tuhan anugerahkan dan siapkan dalam kehidupan kami sekalian. Bahkan kami bermohon kepada-Mu ya Tuhan, untuk kelangsungan kehidupan kami di hari ini, biarlah Tuhan tetap senantiasa menyertai kami, menuntun kami lewat setiap pekerjaan, aktivitas yang akan kami lakukan. Biarlah semuanya boleh kami nikmati dengan penuh damai sejahtera yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah untuk renungan harian keluarga kita di saat ini, dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang selalu setia mengikuti renungan harian ini. Mari tetaplah giat dan tekun untuk selalu hidup dalam firman-Nya. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Shalom, damai di hati.